Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila dengan NIM 22073009. Nah, pada kali ini saya akan memberi tutorial cara menghitung validitas dan reliabilitas suatu instrumen dalam penelitian. Nah, di sini saya akan menguji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS dan RAS model atau WinStack. Nah, sebelum saya masuk ke dalam tutorial bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih maksud dari validitas dan reliabilitas itu sendiri. Nah, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Validitas ini mempermasalahkan seberapa jauh item-item tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau dengan definisi konseptual yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan reliabilitas itu merupakan keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang ingin dinilainya. Nah, maksudnya adalah suatu instrumen dikatakan reliable apabila hasil dari instrumen tersebut senantiasa akan memberikan hasil yang relatif sama atau bersifat stabil gitu. Nah, dalam untuk menguji validitas ada terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada membandingkan nilai R hitung dan R tabel, dan yang kedua itu ada nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Nah, itu persyaratan tersebut jika kita menggunakan SPSS gitu. Nah, jika dilihat pada pernyataan pertama tadi membandingkan nilai R hitung dan R tabel, otomatis kita harus mengetahui itu R hitung itu apa, R tabel itu apa gitu ya kan. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan itu, hal yang harus disiapkan untuk menguji validitas dan reliabilitas suatu instrumen itu tentunya kita harus mempunyai data mentah dari angket yang kita sebarkan gitu. Nah, di sini saya menggunakan data mentah dari motivasi belajar dengan item yang saya gunakan itu sebanyak 25 item dan dengan responden itu sebanyak 32 responden. 32 responden, oke. Nah, ini sudah kita penuhi. Yang pertama ini ada data mentahnya, dan yang kedua itu ada kita harus mengetahui itu R tabel yang kita gunakan taraf signifikansinya itu berapa gitu. Nah, di sini karena saya menggunakan 32 responden, saya akan menggunakan taraf signifikan itu sebesar 5% yang nilai itu sebanyak 0,349. Jadi ini nanti akan kita gunakan untuk membandingkan R hitung dan R tabelnya. Gitu. Oke, selanjutnya kita dapat mengambil semua nilai-nilai pada item ini yang sudah diberikan oleh responden, gitu ya, serta dengan jumlah keseluruhan penilaian dari masing-masing responden. Ini langsung kita ambil saja, langsung kita blok. Oke. Kita Ctrl C, kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita tempelkan atau kita salin pada kolom yang pertama ini ya. Oke, di sini kan masih bisa dilihat masih dalam kategori var 0001 sampai var 00026, di mana var 0026 ini merupakan total atau jumlah keseluruhan tadi ya. Nah, kan agak susah ya ketika kita membaca suatu data dengan seperti ini, masih dalam kategori var 001 sampai 0025. Nah, kita dapat mengubah variabelnya
nama variabelnya dengan mengklik pada variabel view. Oke, di sini bisa diubah secara satu-satu atau manual, tetapi karena saya ingin mengubah semua ini, di sini saya akan mengklik pada bagian kolom name, saya klik Ctrl F, saya klik pada bagian replace, di sini saya klik bagian var 000. Nah ingat, yang kita gunakan ini var 00, bukan var OOO, tetapi 00. Nah, di sini saya ingin mengubahnya dengan pernyataan saja. Di sini saya buat dengan simbol P. Oke, langsung saja kita replace all. Kita close. Nah, di sini dapat kita lihat sudah berubah, sudah enak kita melihatnya atau membacanya itu dengan P01 sampai P02 sampai P26, di mana P26 ini merupakan total dari nilai-nilai yang ada pada masing-masing item tadi yang diberikan oleh responden gitu. Di sini saya ganti saja menjadi total. Oke, kita balik lagi ke data view. Nah, di sini kan sudah tertera ini, sudah diganti menjadi P01 sampai P025. Dan ada totalnya juga. Oke, untuk menguji validitas, kita dapat klik pada bagian analyze, kita pilih correlate, dan klik pada bagian bivariate. Oke. Nah, item-item di sini beserta totalnya akan kita pindahkan ke kolom variabel dengan cara kita Ctrl A, kita klik tanda panah. Nah, maka di sini dia sudah berubah. Nah, pada bagian correlation coefficient ini kita klik bagian version. Oke, kita klik oke. Oke. Di sini sudah keluar output dari validitas tadi. Dan di sini kita dapat melihat satu-satu nilai percent correlation dan signifikan dari masing-masing item yang kita gunakan gitu. Nah, tadi kan terdapat syarat di dalam menentukan suatu kevalidan instrumen. Yang pertama ada membandingkan nilai R hitung dan R tabel, dan yang kedua itu ada nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Nah, untuk yang syarat pertama itu membandingkan nilai R hitung dan R tabel. Nah, R hitung yang dimaksud itu adalah percent correlation-nya, sedangkan R tabelnya merupakan taraf signifikan yang kita gunakan tadi. Karena saya menggunakan 32 responden, maka taraf signifikansi yang saya gunakan itu adalah 5% dengan nilai 0,349. Ingat, kita di sini menggunakan 0,349. Maka dapat kita lihat apakah R hitungnya lebih kecil atau lebih besar, seperti itu ya. Oke. Nah, pada pernyataan 01 ini percent correlation yang didapatkan itu adalah sebesar 0,493. Artinya ini lebih besar dari ketetapan R tabel yang kita gunakan tadi. Gitu. Nah, nilai signifikansinya itu juga kita lihat di sini. Tadi kan syaratnya itu kan lebih kecil dari 0,05. Nah, sedangkan signifikansi yang didapat di sini adalah 0,004. Artinya lebih kecil. Nah, dapat disimpulkan pada pernyataan satu ini merupakan valid gitu. Nah, oke, kita lihat juga pada pernyataan kedua. Pada pernyataan kedua ini percent correlation-nya itu didapatkan sebesar 0,631 dan signifikansinya itu didapatkan lebih kecil daripada 0,001. Artinya di sini lebih percent correlation ini lebih besar dari apa yang kita butuhkan gitu kan. Sedangkan dan signifikansinya ini lebih kecil dari apa yang kita
apa yang kita butuhkan, apa yang kita tetapkan gitu. Artinya pada pernyataan kedua ini, pada item kedua ini juga valid seperti itu. Nah, ini untuk berlaku juga untuk semua pernyataan sampai pernyataan ke-25. Dapat dihitung seperti itu. Oke, sekarang kita akan menguji reliabilitas. Di sini kita kembali lagi pada bagian data yang sudah kita input pada SPSS tadi. Gitu. Sebelum itu, apa sih itu reliabilitas tadi? Kan sudah saya jelaskan di awal. Ini merupakan reliabilitas itu merupakan keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang ingin dinilainya ya kan. Nah, di sini jika kita pada pengujian menggunakan SPSS ini kita dapat melihatnya itu pada nanti bagian Cronbach alfanya, di mana ketetapannya itu harus di atas 0,7 Cronbach alfanya baru dikatakan reliable gitu. Oke, langsung saja kita lihat apakah instrumen yang kita gunakan ini reliable atau tidak. Kita klik bagian analyze, kita pilih scale, kita pilih reliability analysis. Oke, di sini seperti yang tadi kita pindahkan apa yang ada di sini ke item, tetapi tidak dengan totalnya gitu. Nah, di sini saya akan Ctrl A, karena totalnya tadi tidak saya ikutkan, maka di sini saya klik Ctrl, saya klik bagian total. Oke, saya pindahkan. Nah, ingat harus diingat pada bagian modal ini harus alpha ya. Baru itu dapat kita lihat pada bagian statistiknya, kita centang bagian scale if item delete. Oke, klik continue. Oke, kita oke. Nah, di sini sudah keluar reliability-nya. Pada case processing summary ini, pada case validnya ini, kita menggunakan ini artinya kita menggunakan sebanyak 32 responden. Nah, ini persentasenya ini 100%. Nah, pada reliability statistiknya ini, tadi kan ketetapan Cronbach alfanya itu harus di atas 0,7 ya. Nah, di sini didapatkan Cronbach alfanya itu sebesar 0,898 dengan item itu sebanyak 25. Nah, dapat disimpulkan di sini data instrumen yang kita gunakan ini reliable karena sudah di atas 0,7 gitu. Oke. Untuk pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS seperti yang saya jelaskan ini, saya rasa sudah cukup gitu. Sekarang kita akan coba menguji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi RAS model atau WinStep. Untuk pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi RAS model atau WinStep, terdapat sedikit perbedaan seperti yang kita lakukan pada SPSS. Nah, jika tadi pada SPSS itu kita masukkan semua total semua nilai-nilai pada item ini beserta totalnya. Nah, ketika kita menggunakan RAS model ini cukup nilainya saja, tidak dengan jumlah atau totalnya gitu. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui dulu ketika menggunakan RAS model ini untuk menentukan kevalidan instrumen itu terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama itu ada MNSK. Nah, itu minimal bernilai 0,5 dan maksimumnya itu bernilai 1,5. Yang kedua itu ada ZSTD, minimal bernilai min 2 dan maksimumnya itu 2.
Dan yang ketiga itu ada correlation, minimal itu bernilai 0,4 dan maksimumnya itu 0,85. Nah, untuk memenuhi syarat validitas instrumen tersebut, maka harus terpenuhi minimal 2 persyaratan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Nah, langsung saja kita coba. Di sini kita blok semua nilai kecuali nilai totalnya gitu. Kita kontrol C. Di sini kita masukkan ke data baru, kontrol V. Oke, di sini sudah masuk ini semua. Nah, dapat kita selanjutnya ini kita menggunakan, ini kan belum diketahui ini nilai berapa, nilai dari responden ke berapa, responden ke berapa. Nah, di sini dapat kita buat identitas respondennya gitu. Saya klik pada bagian A, pada kolom A, saya klik insert untuk menambahkan kolom baru sebanyak 2 kali. Oke. Di sini saya buat identitasnya itu ada 01, ada 01 sampai nanti 32. Oke, di sini saya tarik saja. Saya mulai dari 1. Oke, ini 2. Nah, ini selanjutnya ini berurutan 1 sampai 9. Nah, di sini saya biar cepat saya pakai formula sama dengan 1, kita enter. Oke, langsung kita tarik saja. Ada 10. Enter. Satu, 2. Oke, udah ada nih identitasnya. Nah, selanjutnya kita buat dulu ya semua rata tengah. Oke, nah sudah seperti ini. Oh, kita ubah dulu, ini masih terdapat ada huruf aptos. Silakan. Oke, kita ubah saja semuanya menjadi kalibri saja dengan ukuran 12. Oke. Selanjutnya kita Ctrl A, kita pilih bagian format. Format, kita pilih bagian, klik pada auto fit column width. Oke. Ini sudah seperti ini. Nah, untuk datanya ini yang sudah kita ubah seperti ini, kita simpan saja. Kita klik bagian file, save as. Nah, ini terserah kita mau taruh di mana. Di sini saya pada bagian unduhan saja. Saya ubah namanya data mentah Excel. Data mentah Excel 1. Oke. Ini type-nya ini kita perhatikan ya. Kita simpan menggunakan dengan format text. Oke. Langsung kita save. Nah, jika sudah, kita lihat pada unduhan kita. Nah, di sini ada. Di sini langsung kita salin saja ya. Kita salin filenya, kita masuk ke aplikasi. Di sini kita tempel gitu.
Nah, jika sudah seperti ini, kita klik pada bagian data setup. Oke, sudah masuk semua nih nilai-nilainya. Ada 27 kolom ya, karena tadi kan identitas yang kita gunakan ada 2, dan item yang kita gunakan itu ada sebanyak 25. Jadi 2 ditambah 25 sama dengan 27, sebanyak 27 kolom. Nah, kita perhatikan pada bagian ini, pada bagian person dan item. Nah, pada bagian kolom pertama person ini kita biarkan saja. First person label kolom ini tetap 1, kita biarkan tetap 1. Pada bagian person labeling ini kita ganti menjadi 2 karena identitas yang kita gunakan itu ada 2. Identitas yang kita gunakan ada 2. Dan number of data rows ini sebanyak 32 karena 32 responden yang kita gunakan. Sedangkan number of data column itu sebanyak 27 karena 27 kolom yang kita gunakan. Oke. Pada bagian item, pada first item kolom ini kita ganti menjadi 3 karena data kita itu diinput pada kolom ketiga dari kolom ketiga ini. Oke. Numbers of itemnya ini kita ubah jadi 25 karena item yang kita gunakan itu sebanyak 25. Dan ini kita biarkan tetap 1. Maka kita selanjutnya kita klik refresh data display. Nah, sudah kelihatan ini kan dari 1 sampai 25 ini merupakan data yang kita gunakan tadi gitu. Oke, tetapi di sini belum ada nih labelnya, belum diketahui juga kodenya. Nah, untuk mengetahui kodenya ini kita dapat langsung klik scan data for code gitu. Di sini terdapat di 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa begitu? Karena nilai dari data yang kita gunakan itu ada range-nya itu dari 1 sampai 5 gitu. Maka terbaca di sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, berikutnya itu kita untuk melabelinya kita klik bagian item label. Di sini kita gunakan, kita isi satu-satu secara manual ya teman-teman. Di sini saya gunakan dengan pernyataan, saya ganti dengan pernyataan 1, 2, Oke, di sini sudah kita ketik sampai 25, maka kita klik pada bagian item label. Oke. Nah, di sini sudah ada nih labelnya. Ini merupakan pernyataan 1 sampai dengan pernyataan 25. Oke, jika sudah seperti ini, kita simpan saja, klik pada bagian files. Baru itu kita simpan save dengan control with data file and exit to mini step analysis. Oke, kita klik. Nah, kita ubah namanya saja menjadi bagi ini jadi 2 gitu, data mentah Excel 2, data mentah 2 gitu aja ya. Oke, simpan. Nah, kita klik yes. Dan seperti ini, kita klik enter 2 kali. Oke, jika sudah seperti ini, kita masuk ke output tables. Kita masuk ke output tables. Jika kita ingin melihat validitas dari instrumen itu, kita klik pada bagian item. Nah, di sini sudah keluar. Nah, di sini bisa kita baca ini. Di sini ada P pernyataan 5,
sampai ini ada pernyataan 25 gitu. Nah, tadi kan ada saya buat ya, saya katakan tadi ada untuk menentukan kevalidan instrumen menggunakan ras model itu terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama itu ada MNSQ-nya ini, outfit MNSQ-nya, ZSTD dan correlation-nya. Nah, di sini yang ini kuncinya yang kita lihat, yang kita gunakan. Pada pernyataan 5 ini didapatkan MNSQ-nya itu bernilai 1,99. Nah, sedangkan untuk syarat MNSQ ini minimal bernilai 0,5 dan maksimum bernilai 1,5. Nah, artinya di sini MNSQ-nya ini melebihi dari ketentuan syarat yang kita gunakan, yaitu lebih dari 1,5. Nah, tidak apa-apa, kita lihat dulu pada bagian ZSTD dan correlation-nya. Pada ZSTD-nya ini didapatkan nilai 3,32. Sedangkan syaratnya yang kita buat tadi, yang saya katakan tadi, ZSTD ini minimal bernilai min 2 dan maksimum itu 2. Nah, di sini nih melebihi lagi nih. Melebihi dari ketetapan yang harusnya kita gunakan gitu. Oke, kita lihat pada bagian correlation-nya. Pada bagian correlation ini bernilai 0,50. Di mana correlation ketetapan yang kita gunakan tadi, correlation ini bernilai minimal 0,4 dan maksimumnya itu 0,85. Nah, di sini kita lihat ini memenuhi, tetapi MNSQ dan ZSD-nya tadi tidak memenuhi. Nah, tadi kan saya katakan juga untuk memenuhi syarat validitas instrumen maka harus terpenuhi minimal 2 persyaratan yang telah ditetapkan. Gitu. Tetapi pada pernyataan kelima ini MNSQ dan ZSTD-nya ini tidak memenuhi, tetapi korelasinya memenuhi. Artinya di sini 2 aspek tidak memenuhi dan 1 aspek memenuhi. Sehingga dapat kita simpulkan baru pernyataan kelima ini tidak valid. Tidak valid. Oke. Kita lihat pada pernyataan ke-15. Pada pernyataan ke-15 ini didapatkan MNSQ-nya ini sebesar 1,76 dan ZSTD ini 2,75. Ini tidak memenuhi juga ya, teman-teman. Karena MNSQ-nya ini lebih besar daripada 1,5 dan ZSTD-nya ini lebih besar dari 2. Nah, sedangkan korelasinya ini memenuhi karena tidak memenuhi juga, maaf, korelasi ini tidak memenuhi karena 0,16 itu lebih kecil daripada 0,4 gitu. Kita simpulkan pernyataan kedua ini tidak valid. Nah, masuk ke pernyataan keempat. Pernyataan keempat ini kita lihat MNSQ-nya, outfit MNSQ-nya itu bernilai 1,68 yang artinya lebih besar juga dari ketetapan yang kita buat tadi ya, yang kita pakai tadi. Dan ZSTD-nya ini bernilai 2,52 yang artinya juga lebih besar daripada ketetapan yang kita gunakan gitu. Tetapi di sini correlation-nya ini bernilai 0,40 yang artinya ini mencukupi nilai maksimal dari correlation itu sendiri. Tetapi karena 2 aspek ini tidak memenuhi dan hanya 1 aspek yang memenuhi, maka pernyataan keempat ini tidak valid. Oke, kita lihat lagi pada pernyataan ke-9. Pada pernyataan ke-9 ini MNSQ-nya ini didapatkan 1,59 yang artinya lebih besar dari ketetapan yang kita perlukan, yaitu 1,5. Dan ZSTD-nya ini bernilai 2,23 yang artinya juga lebih besar daripada yang nilai seharusnya gitu. Di sini juga korelasinya ini didapatkan nilai sebesar 0,56. Yang artinya ini memenuhi aspek pada korelasi yang tadi, tetapi yang kedua aspek ini tadi tidak memenuhi sehingga pernyataan ke-9 ini tidak valid. Tidak valid. Oke. Kita lihat pada pernyataan
ke-13. Pada pernyataan ke-13 ini MNSQ-nya itu bernilai 1,37, yang artinya ini lebih kecil ya daripada nih ketetapan maksimalnya tadi 1,5. Nah, ini MNSQ-nya ini memenuhi nih. Tetapi kita lihat pada bagian ZSTD-nya. ZSTD-nya ini bernilai 1,50, yang dimana ini merupakan maksimum dari ketentuan yang kita pakai. Artinya ini masuk kriteria atau memenuhi syarat. Sedangkan pada bagian correlation-nya ini bernilai 0,38, artinya lebih kecil dari ketetapan yang seharusnya kita gunakan, yaitu 0,4. Nah, pada bagian aspek correlation ini tidak memenuhi, tetapi pada bagian dua aspek ini memenuhi. Artinya pernyataan ke-13 ini valid. Nah, pada pernyataan ke-7 didapatkan MNSQ-nya itu bernilai 1,14, yang artinya lebih kecil daripada 1,5 dan lebih besar daripada 0,5 gitu. Berarti ini memenuhi. Dan ZSTD ini bernilai 0,65, yang artinya juga memenuhi. Dan correlation-nya ini bernilai 0,38. Tidak memenuhi ya, karena kurang dari 0,4. Karena dua aspek sudah memenuhi, berarti pernyataan ke-7 ini valid. Nah, teman-teman, untuk pernyataan lainnya juga kita analisis dengan cara seperti itu. Gitu. Nah, sekarang karena saya sudah menjelaskan bagaimana cara menganalisis valid atau tidaknya suatu instrumen, sekarang kita uji pula apakah instrumen yang kita gunakan itu reliabilitas menggunakan RAS model gitu. Oke, kembali saja pada bagian ini. Nah, kita klik lagi pada output table. Jika kita ingin mengecek reliabilitas, kita klik pada bagian summary statistik. Oke. Nah, pada pengujian uji reliabilitas menggunakan RAS model ini, interpretasi reliabilitas itu berdasarkan nilai Cronbach alpha-nya. Nilai Cronbach alpha yang untuk syarat reliability suatu instrumen menggunakan RAS model itu adalah A lebih besar daripada 0,8, itu bagus sekali. 0,7 A lebih besar daripada 0,7 atau lebih kecil atau sama dengan 0,8 itu bagus. Dan A lebih besar daripada 0,6 atau A lebih kecil atau sama dengan 0,7 itu cukup. Dan A lebih besar daripada 0,5, lebih kecil atau sama dengan 0,6 itu jelek. Dan A lebih kecil dari 0,5 itu termasuk ke dalam kategori sangat buruk gitu. Nah, karena ini menentukan reliability suatu instrumen menggunakan RAS model itu kita lihat berdasarkan Cronbach alpha-nya, di mana kategori Cronbach alpha yang bagus dan sangat buruk tadi sudah saya jelaskan. Langsung saja kita lihat. Nah, Cronbach alpha percent raw score test reliability-nya itu sama dengan 0,90. Didapatkan 0,90. Artinya Cronbach alpha ini lebih besar daripada 0,8. Bagus sekali. Ini termasuk ke dalam kategori bagus sekali reliability yang terdapat pada instrumen yang kita gunakan. Itu. Reliability sangat bagus. Oke. Seperti itu untuk pengujian reliability menggunakan RAS model.
Baik, jika tadi sudah kita uji, kita sudah melihat valid dan reliabelnya instrumen yang kita gunakan, maka kali ini kita akan melihat tentang separation suatu instrumen tersebut yang kita gunakan. Separasi atau pengelompokan person dan item. Separasi individu ini menampilkan seberapa bagus seperangkat butir pada instrumen yang kita gunakan, yaitu instrumen manajemen diri siswa menyebar sepanjang rentang kemampuan logiknya. Semakin tinggi separasi individu, maka semakin bagus instrumen yang dibuat. Sebab butir soal di dalamnya itu bisa menjangkau individu dengan kemampuan level tinggi sampai ke level rendah. Sementara itu, separasi item ini menampilkan seberapa besar sampel yang dikenakan pengukuran tersebar sepanjang skala interval linear. Semakin besar separasi butir, semakin bagus pengukuran yang dilaksanakan. Nah, langsung saja kita lihat apakah separasi ini yang ada di instrumen kita ini tinggi apa tidak gitu. Oke, kita masuk saja lagi ke bagian output table, kita pilih mari statistik tadi yang pada bagian reliability tadi. Nah, di sini kita lihat saja separation person dan itemnya gitu. Separation person ini didapatkan sebesar 0,88 dan itemnya itu 0,088. Ini termasuk ke dalam kategori tinggi, berarti separasi yang ada di dalam instrumen kita ini dikatakan bagus karena nilainya tinggi, seperti itu. Oke, selanjutnya kita juga dapat menguji tingkat kesukaran instrumen menggunakan base model ini. Langsung saja kita ke bagian output tables. Kita masuk ke bagian item measure. Oke. Kenapa sih tingkat kesukaran instrumen itu perlu kita lakukan? Karena hasil uji coba instrumen kepada siswa itu tentunya akan mempunyai tingkat kesukaran setiap butir soal yang berkarakteristik. Nah, dalam penelitian saya kali ini menggunakan analisis permodelan RAS, di mana tingkat kesukaran soal dilihat dari output measure, di mana penerimaan nilai logit kesulitan item yaitu lebih besar daripada min 2,0 dan lebih kecil daripada 2 gitu. Nah, kriteria tingkat kesulitan itu akan saya jelaskan ini ya, di mana kriteria tingkat kesulitannya dikatakan sangat sulit apabila X lebih besar daripada 0,21. Dikatakan sulit jika X itu lebih besar daripada 0,0 dan lebih kecil daripada 0,21. Dikatakan mudah apabila X itu lebih besar daripada min 0,21 dan lebih kecil daripada 0,0. Dan dikatakan mudah sekali jika X itu lebih kecil daripada min 0,21. Nah, di sini kita lihat saja, langsung kita lihat saja. Di sini bisa kita lihat bahwasanya pernyataan yang kita gunakan itu tidak berurutan ya. Ada di sini pernyataan 1, pernyataan 2-nya ada di sini, dan pernyataan 24-nya ada berada pada paling bawah, dan pernyataan ke-23 itu berada pada paling atas gitu. Nah, di sini dapat kita analisis jumlah measure yang dihasilkan itu pada pernyataan ke-23 itu adalah 1,54. Artinya ini dikatakan sangat sulit karena X tadi kan jika dikatakan X lebih besar daripada 0,21 berarti dikatakan masuk ke dalam kategori sangat sulit. Sedangkan 1,54 ini lebih besar daripada 0,21. Berarti ini
sangat sulit. Nah, kita lihat ada item ini pada pernyataan ke-7. Pada pernyataan ke-7 itu dihasilkan 0,65, di mana ini termasuk dalam kategori dalam kategori sangat sulit juga, karena 0,65 ini lebih besar daripada 0,21. Nah, kita lihat pada pernyataan ke-13. Nah, pada pernyataan ke-13 ini didapatkan jumlah measure-nya itu adalah 0,15. Sehingga ini 0,15 ini lebih besar daripada 0,0. Sehingga ini masuk ke dalam kategori mudah. Nah, seperti itu teman-teman untuk melihat tingkat kesukaran soal. Nah, sebetulnya kita juga dapat melihat dari ini tingkat yang soal yang paling susah itu yang mana. Nah, di sini yang paling sulit itu ada pada soal pada pernyataan ke-23, yaitu dengan jumlah measure-nya itu adalah 1,54, dan yang paling mudah itu ada pada soal 24 dengan measure-nya itu min 1,37. Seperti itu untuk kita melihat tingkat kesukaran soal pada tingkat kesukaran instrumen yang kita gunakan. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya untuk menguji validitas, reliabilitas, separation, dan tingkat kesukaran soal menggunakan RAS model. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.